السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Rasa syukur yang tiada tara kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah yang senantiasa terus menerus memberikan rahmat serta nikmat yang tiada tara kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan salah satu agenda yang menjadi kewajiban bagi kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kaki kita menuju rumah yang mulia ini dicatat sebagai bagian dari amalan soleh yang kita kerjakan di pagi yang mulia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini berbeda dengan tema yang biasa kita bahas bersama, yaitu tentang fikih pernikahan. Tapi karena sesuatu dan lain hal, maka patut kiranya untuk kemudian kita mengangkat satu tema sebagai pengingat dan sebagai kehati-hatian bagi kita berkaitan tentang agenda yang kebanyakan dilakukan oleh manusia. Satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika menghadapi pergantian tahun, lalu kemudian mereka melakukan euforia, kegembiraan untuk melepas kepergian tahun yang lama lalu menyambut tahun yang baru. Maka perlu untuk kemudian diulang dan diulas pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan untuk mengingatkan kita kembali berkaitan dengan sikap yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim agar tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang salah, kalau memang itu salah. Layaknya bagi seorang muslim tentu berpikir sebelum berbuat. Fakir qabla an ta'zima adalah merupakan kata yang terus-menerus senantiasa kita jadikan sebagai pegangan, bahwa berpikir sebelum berbuat adalah merupakan satu refleksi nyata bagi seorang muslim untuk melakukannya. Jadi jangan berpikir setelah berbuat, pasti yang akan ada hanya akan ada penyesalan. Maka tema yang kita ambil karena ini juga kaitannya dengan munasabah, berkaitan dengan momen yang saat ini sedang dijalani oleh hampir mayoritas orang, hampir mayoritas manusia sedang menjalani ini, yaitu liburan. Kita tidak tulis akhir tahun gitu. Karena kalau ditulis mendulang pahala saat liburan atau mendulang saat cuti bersama, karena pemerintah juga tidak mengadakan itu.
Jadi pemerintah sudah mencabut satu keputusan untuk tidak ada cuti bersama disebabkan karena pandemi. Tapi libur tetap ada, libur tetap libur. Karena memang fakta yang ada di hadapan kita saat ini memang seluruh kegiatan yang kaitannya dengan pendidikan memang saat ini sedang masa liburan. Hanya mungkin nuansanya berbeda karena sebelum liburan juga sebetulnya sudah libur. Ya, libur artinya tidak aktif luring atau di luar jaringan, artinya tatap muka, tetapi kegiatan yang ada hampir tidak ada bedanya antara liburan dengan tidak. Tetapi karena diputuskan bahwa ini adalah merupakan hari di mana banyaknya manusia melaksanakan liburan, maka bagi seorang muslim tentu harus berupaya dengan semaksimal mungkin bagaimana saat ketika ia sedang liburan masih bisa menciptakan amalan-amalan ataupun melaksanakan keistiqomahan dalam melaksanakan amalan yang biasa dikerjakan. Maka tema mendulang pahala saat liburan adalah tema yang akan kita angkat untuk bisa memaksimalkan potensi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar saat ketika liburan itu kita jalani maka di dalamnya ada nilai pahala. Pertama dari yang akan kita bahas, liburan itu bisa saja di rumah dan juga bisa saja dimanfaatkan dengan rihlah atau halan-halan. Ya. Biasa orang mengatakan halan-halan. Dan ini yang biasa dilakukan, bahkan jauh-jauh hari sebelum waktu liburan tiba, mereka sudah merencanakan berbagai agenda yang dilakukan baik mungkin secara personal maupun dengan keluarga. Dan ini menjadi agenda sebagai tasliyah, sebagai selingan yang dimiliki oleh seseorang untuk menghilangkan kepenatan, menghilangkan rasa jemu saat ketika mereka bekerja, maka dibutuhkan apa yang disebut dengan rihlah. Dalam Islam rihlah, ya. Tapi dalam bahasa umum disebut dengan jalan-jalan. Dan tapi ada juga orang yang nggak mau jalan-jalan, tapi hanya menghabiskan waktu liburan itu di rumah saja. Maka dari dua realita yang kita angkat, bahwa liburan itu bisa diambil dengan cara jalan-jalan, baik mungkin di dalam ataupun luar negeri. Tapi banyak orang yang juga tetap melakukan liburan itu di rumah saja. Apalagi sekarang cukup punya alasan yang kuat untuk tidak mau jalan kemana-mana. Ya, dengan alasan pandemi yang kemudian juga kurvanya naik turun. Ya, kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah. Tetapi ini lagi-lagi sebuah pilihan yang dimiliki oleh kita untuk iya atau tidak. Untuk mengambil satu agenda rihlah jalan-jalan atau tetap di rumah saja. Ini juga tentu dikaitkan dengan budget, ya, dikaitkan dengan keuangan keluarga, apakah memiliki uang yang cukup untuk melakukan perjalanan jauh atau tidak. Karena manusia butuh apa yang disebut dengan rihlah. Manusia itu butuh apa yang disebut dengan jalan-jalan. Apalagi konsep ini kita kemas, ya, dengan tadabbur alam, kita konsep dengan bagaimana mendekatkan diri kita dengan Allah lewat penciptaan yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yaitu dengan tadabbur ayat-ayat Allah yang tersirat. Dari situlah bagaimana keimanan kita bertambah, bagaimana kekaguman kita dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala lewat acara yang kita agendakan, lewat acara yang kita laksanakan bersama keluarga, yaitu dengan cara rihlah. Walaupun mungkin rihlah tidak jauh-jauh amat. Ya, disesuaikan dengan budget kita. Kalau memang budgetnya nggak cukup untuk keluar kota, ya di dalam kota saja. Toh di Bandar Lampung juga banyak, ya. Di Bandar Lampung banyak objek wisata yang kemudian bisa kita gunakan untuk acara itu. Ya, ke sini ataupun ke sana tanpa menyebutkan nama kita sudah tahu. Ya, yang itu adalah merupakan hal yang akan membahagiakan diri dan keluarga. Setelah itu harapannya maka kepenatan-kepenatan lalu bisa mengendurkan
otot-otot yang kemudian tegang, lalu kemudian bisa refresh kembali. Dan ini adalah merupakan di antara manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari orang yang melakukan rihlah atau jalan-jalan tersebut. Tapi bagi orang yang kemudian ingin menghabiskan masa liburannya di rumah saja juga merupakan sebuah pilihan. Yang kemudian orang tidak bisa menjas mengatakan apa enggak boring gitu ya, di rumah aja. Apa enggak bosan gitu di rumah aja, enggak kemana-mana. Tapi ketika orang memilih itu, maka enggak bisa dijudge dan juga enggak bisa disalahkan. Ini adalah sebuah pilihan yang kemudian diambil oleh orang untuk menghabiskan masa liburannya di rumah. Sehingga di antara dua perkara yang ada, kata kuncinya adalah quality time, kualitas waktu. Siapapun orang yang mengagendakan pilihan yang pertama dengan cara rihlah ataupun yang di rumah saja, maka kata kuncinya adalah quality time, waktu yang berkualitas. Rihlah akan berkualitas bila ia sudah mengagendakan apa-apa saja yang perlu ia kerjakan saat ketika ia melaksanakan perjalanan itu. Maka biasanya rihlah itu ada rihlah ilmiah, ya, ada rihlah religi. Rihlah ilmiah itu biasanya perjalanan jauh yang dilakukan oleh siswa, oleh mahasiswa untuk melakukan studi banding, ya, antar lembaga atau antar sekolah untuk menimba ilmu dari tempat lain yang mungkin ia tidak dapatkan di sekolahnya ataupun di perguruan tingginya. Itu namanya rihlah ilmiah, sambil jalan-jalan sambil nimba ilmu. Ada yang rihlah religi seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tasuddur rihala illa li thalathati masajida. Tidaklah kalian melakukan rihlah. Rihal itu jamak dari rihlah. Tidaklah kalian melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi masjid kecuali hanya 3. Masjidi hadza, yaitu Masjid Nabawi, wal Masjidil Haram, dan Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, masjid yang ada di Palestina. Jadi 3 masjid ini yang secara niatan boleh ada di dalam hati untuk melaksanakan rihlah religi. Bahwa saya niat berangkat ke Masjidil Haram. Karena kalau sudah berangkat ke sana pasti ada rangkaian ibadah yang menyertainya, yang kita sebut seperti ibadah umrah ataupun ibadah haji. Rugi banget kalau hanya niat sholat di sana tapi tidak melakukan praktek haji dan umrah. Nah, ini yang kemudian disebut dengan quality time. Bagaimana kualitas waktu itu bisa dimaksimalkan. Maka bagi bapak ibu yang belum melakukan rihlah ataupun jalan-jalan, silahkan dibuat schedule, dibuat rencana. Kalau perjalanan itu 3 hari mulai dari berangkat, maka silahkan mulai ditentukan hari pertama itu dari jam berapa sampai jam berapa perjalanan itu ditempuh. Begitu sampai lokasi apa yang dilakukan. Begitu ini kita buat, walaupun mungkin kalau ini dilaksanakan dengan agenda keluarga, ya dimusyawarahkan dengan suami dan istri. Kalau ini berjalan dengan kelompok lain atau dengan keluarga lain, maka musyawarahkan dengan keluarga itu. Kira-kira begitu kita sampai ke lokasi, apa yang akan kita kerjakan? Kita akan berkunjung ke rumah ini, ke rumah itu. Kita akan berkunjung ke sana, berkunjung ke sini. Maka ketika waktu itu secara cermat bisa kita gunakan, maka rihlah yang ada itu bukan rihlah yang tidak bermakna. Apalah manfaat dari sebuah perjalanan kalau kita tidak mendapatkan hasil? Apalah sebuah perjalanan rihlah yang kita dapatkan kalau hanya lelah yang kita dapatkan? Walaupun orang yang mampu memaksimalkan waktu dengan tidak pun juga tidak akan terhindar dari ekses yang disebut dengan kelelahan. Tetapi lelahnya lillah. Ya, lelahnya itu akan bernuansa ibadah bila dari awal perjalanan itu diniatkan karena Allah, bukan karena yang lain.
Maka ini yang kemudian disebut sebagai pembeda amal antara yang dilakukan oleh orang satu dengan yang lain. Sama-sama muslim, sama-sama melakukan sebuah perjalanan jauh, tapi yang satu diniati karena Allah, yang satu tidak. Maka yang kedua ini tidak ada nuansa ibadahnya. Maka ilmu tentang masalah niat harus kita kupas kembali, lalu kemudian juga kita tempatkan sebagai posisi di awal sebelum mengawali sebuah kegiatan. Termasuk rihlah. Maka jangan hanya sekedar jalan-jalan. Begitu ditanya, apa jalan-jalan? Enggak tahu. Pokoknya jalan-jalan deh, daripada boring di rumah. Bahasa itu bahasa yang enggak kuat. Bahasa yang kemudian sebetulnya tidak boleh diucapkan bagi kita. Karena apa? Karena seperti tidak ada tujuan. Seperti tidak ada apa yang akan kita ambil di dalam perjalanan yang akan kita kerjakan. Maka buat konsep. Ya, dibuatkan konsep kalau kita berada di dalam tempat itu atau tempat yang akan kita tuju itu 3 hari, maka buatkan ya rentetan acara mulai dari A sampai Z, mulai dari awal sampai kita kembali lagi. Lalu setelah itu lalu kemudian diskusi. Baik itu mungkin di rumah ataupun bahkan di dalam kendaraan, apa yang sudah kita dapatkan. Nah ini yang kemudian disebut dengan kualitas waktu yang kemudian dimiliki. Sebagaimana orang-orang yang berada di rumah juga demikian. Ya, apa gunanya kalau ternyata liburan, menghabiskan waktu liburan di rumah, tapi ternyata hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau ada manfaatnya tapi dikit. Itu juga tidak memanfaatkan kualitas waktu yang dimiliki oleh kita sebagai orang yang menerima amanah itu. Dalam Al-Quran, waktu yang Allah berikan merupakan bagian nikmat yang diturunkan. Jadi waktu yang Allah berikan 24 jam itu nikmat Bapak Ibu. Nah kalau nikmat itu tidak dimanfaatkan kan justru malah akan dianggap sebagai kufur nikmat. Sebagaimana orang yang mampu memanfaatkan waktu itu dengan maksimal, yang orientasinya hanya beribadah kepada Allah, maka ia dikatakan sebagai orang yang syukur nikmat. Sehingga ternyata dalam Al-Quran Allah memberikan waktu yang ada kepada manusia itu, dan ternyata pemberian waktu itu adalah bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita ambil dari surah Ibrahim ayat 33-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar." Dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Kapan matahari terbit dan kapan bulan terbit sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan, dan itu sudah ditundukkan untuk kita. Kalau matahari dan bulan tidak Allah tundukkan, maka ia akan berjalan sesuai dengan kehendaknya dan tidak akan bermanfaat untuk manusia karena tidak bisa diprediksi kapan dia datang dan kapan dia pergi. Tapi kita tahu banget nih kapan matahari terbit, pagi hari. Kapan bulan itu terbit? Di malam hari. Dua-duanya memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Nelayan yang mencari ikan, itu yang kemudian mereka andalkan adalah perutasan, ya perubahan bulan. Mereka tahu kapan ada banyak ikan, kapan tidak ada ikan, itu yang menjadi standar salah satu di antaranya adalah terang bulan. Atau bahasa kitanya padang bulan. Sebagaimana matahari juga begitu, yang sangat dominan untuk kehidupan kita dari sinar fotosintesis yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa sinar matahari maka mungkin manusia tidak akan seperti ini. Tumbuh-tumbuhan juga tidak akan tumbuh dengan baik.
Ini adalah merupakan manfaat yang begitu besar Allah ciptakan dari dua makhluk yang bernama Asy-Syamsu wal Qamar. Kemudian yang kedua, dari sisi waktu yang telah Allah ciptakan kepada kita, wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah juga sudah menundukkan bagi kita waktu malam dan juga waktu siang. Di mana waktu malam dijadikan untuk istirahat, sementara di siang hari dijadikan untuk aktivitas. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadi malam itu dijadikan seperti selimut yang menyelimuti kita. Kalau kita sudah diselimuti, kan apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Hangat. Dan orang kalau sudah hangat merasa nyaman. Begitu dia bangun, fresh kembali. Lalu Allah sediakan wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan di waktu siang Allah jadikan sebagai tempat bagi orang untuk golek pangpo jiwo, untuk cari kehidupan, golek duit, itu di waktu siang. Walaupun sedikit, ada sebagian kecil dari golongan manusia yang mencari uangnya di waktu malam, ya, di waktu malam, yang tidak terkait cari duitnya itu hanya di waktu siang saja. Ya kadang siang, kadang malam dengan sip-sipan. Ya, seperti kawan-kawan kita yang kerja di pabrik-pabrik, ya. Itu kan mereka di sip, ya kadang siang, kadang malam. Lalu kawan-kawan kita yang jadi nakes, ya tenaga kesehatan, entah itu sebagai dokter, sebagai perawat, kan juga mereka sip-sipan. Ya kadang tugas siang, kadang jaga siang, kadang jaga malam. Nah, waktu seperti siang dan malam ini adalah merupakan bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan kalau ini adalah bagian dari nikmat yang Allah turunkan, mestinya disyukuri. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mensyukuri atas alokasi waktu yang Allah berikan di waktu malam, dan juga bagaimana kita mensyukuri atas alokasi waktu yang Allah berikan di waktu siang. Ini kan menjadi pertanyaan, bagaimana mensyukurinya? Kalau ini adalah kaitannya dengan nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita. Ini ada di dalam Ibrahim ayat 33 sampai 34. The next. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Mirip di dalam An-Nahl ini seperti Ibrahim. Ya, wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amrih inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu juga ditundukkan untukmu, ditambah. Jadi bukan hanya saja matahari, bulan, siang, malam, maka Allah tambahkan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu lewat an-nujum, yaitu bintang yang Allah tundukkan kepada kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Memahami tentang siklus waktu, memahami tentang pergantian antara bulan, bintang, matahari. Ketika semua itu dipahami sebagai siklus perubahan waktu, yang dengan demikian teraturnya bagaimana semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang sudah Allah sampaikan baik di dalam surah Ibrahim maupun di dalam surah An-Nahl, tidak lain tidak bukan selain menimbulkan decak kagum dari hamba-hambanya yang berakal, dari hamba-hambanya yang beriman, bagaimana semua ini tertata dengan rapi, bagaimana mereka itu Allah ciptakan untuk manusia. Ya, Allah ciptakan untuk manusia. Apa yang ada di laut, apa yang ada di darat, apa yang ada di udara, semuanya diperuntukkan untuk manusia. Maka dalam bahasa yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Isra, Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak cucu Adam. Hanya anak cucu Adam aja yang kemudian tidak memuliakan Allah.
Allah yang ngasih kehidupan, Allah yang ngasih rizki, Allah yang ngatur alur kehidupan manusia. Allah yang ngasih makan, tapi yang dikasih makan tidak bersyukur terhadap yang ngasih makan. Allah yang ngasih rizki, tapi yang dikasih rizki tidak bersyukur, tidak kenal siapa yang ngasih. Maka Ahmad Farid dalam buku beliau Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, secara umum manusia diazab itu karena 3 hal. Dan ini kaitannya dengan azab, kaitannya dengan nikmat. Ya, kaitannya dengan azab dan kaitannya dengan nikmat yang akan diterima oleh manusia. Penjelasan yang beliau sampaikan yang berkaitan tentang azabul barzakh, siksa yang ada di alam barzakh atau di hari kiamat kelak itu, beliau mengatakan 3 hal. Yang pertama, jahluhum an rabbihim. Sebab manusia diadab itu karena bodohnya mereka terhadap Tuhan yang mestinya mereka imani, yang mereka ikuti dan kemudian mereka sembah. Jadi tidak ngerti. Semua orang, makhluk yang hidup di kolong langit itu yang menciptakan satu. Tidak beragam, tidak macam-macam. Bukan banyak Tuhan, sing dadekke iki gur siji. Nggih namung setunggal, yaitu Allahu Azza wa Jal. Tapi kenapa banyak orang yang bodoh terhadap itu? Dan tidak mungkin mereka tidak dapat informasi itu, karena di dunia ini sudah banyak macam ragam agama. Kalau mereka melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka hanya beribadah hanya kepada satu, hanya beribadah hanya kepada satu sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya ini menjadikan sebagai ladang berpikir bagi mereka bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam itu adalah sesuatu yang hak. Maka mestinya mengikuti jalan itu. Tapi kan karena dalam Al-Quran juga tidak ada pelajaran yang kita dapati untuk memaksakan apa yang kita yakini untuk juga diikuti oleh orang lain. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Karena ini adalah merupakan sebuah pilihan yang tertautkan dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Itu yang pertama. Sebab karena mereka tidak tahu terhadap Tuhan yang mestinya mereka imani, yang mereka ikuti dan mereka sembah, maka mereka mendapatkan adab. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, fa'annahum yu'adzabuna finnar khalidina fiha. Sudah di-closing, close, ditutup. Bahwa mereka akan mendapatkan apa yang disebut dengan punishment. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu bersifat abadal abad. Saklawas-lawase. Kalau hanya bersifat sementara, mungkin ada waktu tertentu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi kalau sudah bersifat selamanya, jangan berharap untuk kemudian mendapatkan ampunan dari Allah lalu dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surganya. Ini seperti pepesan kosong. Seperti orang yang berharap fata morgana yang ada di hadapannya, karena itu sesuatu yang nisbi. Sesuatu yang tidak nyata. Kapan itu? Kelak ketika berada di akhirat, maka kemudian ketika mereka mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ada juga kemudian ungkapan orang-orang kafir yang mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu ya laitani kuntu turaba. Nada-nada penyesalan itu akan diucapkan oleh mereka. Tapi apakah penyesalan itu akan mendatangkan maghfirah, mendatangkan rahmah, mendatangkan ridha Allah lalu kemudian dimasukkan ke dalam surganya? Enggak. Karena semuanya sudah selesai. Bukan dalam tahap pembahasan bahwa pintu taubat Allah masih terbuka lebar. Jadi di akhirat itu semuanya sudah over. Semuanya sudah selesai. Jadi tidak ada lagi pembahasan tahapan-tahapan yang dilalui oleh manusia untuk mau bertaubat kepada Allah, lalu kemudian mengetuk pintunya, lalu kemudian merekonsiliasi dirinya terhadap Sang Khalik. Enggak ada. Semuanya sudah tertutup. Lalu kemudian yang kedua adalah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa yang dikatakan oleh Ahmad Farid itu wa idha'atuhum li amri.
Menyia-nyiakan perintah Allah juga merupakan potensi adab yang akan diterima oleh mereka yang melakukannya. Idha'ah, menyia-nyiakan perintah tapi disia-siakan. Bukan berarti ditinggalkan, Mbak. Kalau ditinggalkan beda, berarti tidak dikerjakan. Ini disia-siakan. Disia-siakan itu dalam artian tidak maksimal dalam mengerjakannya. Dan perintah dalam Islam itu jelas, sebagaimana larangan di dalamnya juga jelas. Perintah dalam Islam seperti apa? Salat yang kita angkat sebagai kasus. Lalu kemudian banyak kaum muslimin yang menyia-nyiakan salat yang mestinya dikerjakan dengan baik. Dengan baik itu misalnya alokasi waktunya tepat waktu. Ya, kemudian dikerjakan ketika mengerjakan sholat juga dikerjakan dengan ilmu, kan gitu mestinya. Tapi fakta di masyarakat kita bahwa banyak kaum muslimin yang masih menyia-nyiakan waktu itu. Ini khawatirnya kita semuanya adalah perkara yang sudah dikerjakan sebagai bahasa ngikut perintah Allah, tapi karena tidak maksimal, tapi ia beranggapan bahwa ia sudah mengerjakannya, tapi toh pada akhirnya tetap mendapatkan hukuman dari Allah. Azab, siksa yang datangnya dari Allah itu adalah athar. Athar itu berarti ekses, efek dari kemurkaan Allah terhadap hamba-hambanya yang tidak taat. Sebagaimana ridha yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah merupakan ekses, efek dari keridhaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Surga gitu ya. Nikmat yang kemudian akan diterima oleh mereka yang beriman dan beramal soleh baik di alam barzakh maupun di alam akhirat, itu karena memang ridha Allah kepada mereka. Nah, kembali kepada kasus yang kita angkat tadi. Orang yang melaksanakan sholat lalu tidak maksimal saja masih dikatakan wail. Itu yang Allah sampaikan dalam Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun. Mestinya ayat ini yang kemudian kita ulang-ulang terus begitu. Bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan kualitas sholat kita. Lalu ditambah lagi dengan bagaimana wasiat dari Allah di dalam Al-Quran. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu kalian dan jaga sholat wusta. Sholat wusta niku sholat napa Pak Ibu? Sholat asar. Karena sholat yang pertama itu adalah sholat duhur. Maka pertengahannya adalah atau waktu yang kedua itu adalah waktu asar. Ya. Kenapa secara eksplisit khusus Allah mewasiatkan kepada kita untuk menjaga al-wusta, sholat asar itu? Karena memang kebanyakan kaum muslimin melalaikan di waktu itu dengan ilmu nanggung, ya, yang pedagang, yang petani, yang pegawai, gitu ya, yang apalagi, yang gitu ya. Banyak yang melalaikan, yang petani arep balik nanggung, orang balik kepriwe. Karena pikir mereka gini, Bapak Ibu, 3:30 mentas itu dalam artian naik dari sawah, mandi gitu ya, atau paling tidak bersih-bersih badan, sholatlah di situ. Selesai sholat, mau pulang masih terlalu awal, mau turun lagi nanggung karena badan sudah bersih. Akhirnya mikir, alah engkau wae lah, nanti aja, sehingga dia baru naik dari sawah atau ladangnya itu jam 4:30. Kan leyeh-leyeh dulu tuh, digubuk, kan, istirahat dulu, baru pulang. Pulangnya pun nggak naik motor, jalan kaki. Nyampe rumah jam berapa? 5:30. Jadi waktu habis salat asar itu hanya untuk urusan dunia, urusan ladang, urusan sawah. Sehingga banyak di antara kaum petani yang enggak indibat,
nggak perhatian penuh terhadap sholat asarnya, itu banyak yang mengerjakan sholat asarnya itu di akhir jam 5, 5 seperempat, setengah 6, itu baru sholat asar. Maka kenapa banyak masjid-masjid yang ada di kampung-kampung itu, ya, zuhur dan asar itu tidak ada yang dikumandangkan adzannya. Kebanyakan tutup. Zuhur dan asar itu kebanyakan tidak ada suara masjid atau suara adzan yang berasal dari masjid-masjid di kampung itu, karena kebanyakan di antara mereka itu masih banyak yang ada di sawah. Itu kaum petani. Apakah kaum pedagang berbeda? Sama ternyata. Dengan ilmu nanggung yang mereka miliki, ya begitu-gitu. Tutup warung, tutup toko yang ada di pasar, itu menjelang jam 5, akhirnya tutup. Dan setelah itu sholat asar jam 5. Ujung-ujungnya ceritanya sama. Maka siapapun kita yang nggak punya perhatian terhadap waktu sholat yang Allah berikan kepada kita, pasti akan idha'atu amrih, menyia-nyiakan perintah Allah. Dan itu potensi adab yang akan diterima bagi mereka yang tidak menjalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah irtikabul ma'asi, melakukan maksiat. Maksiat itu dua hal. Pertama karena ia melalaikan perintah, kemudian yang kedua melanggar larangan. Perintah nggak dikerjakan, itu jangan sampai dianggap itu tidak maksiat. Perintah nggak dikerjakan, itu jangan sampai dianggap nggak maksiat. Ada orang baik banget sama orang, ya, nggak ganggu, tangannya juga nggak pernah ganggu, mulutnya juga lembut, ya, bertutur katanya juga sopan, tangannya juga senantiasa memberi kepada orang yang berhak untuk menerimanya, tapi tidak sholat, ya. Tapi tidak sholat. Maka orang yang demikian itu bukan orang yang baik di hadapan Allah. Di hadapan manusia mungkin, Pak. Orang itu baik banget. Betul, baik. Tapi sayang, kebaikan itu hanya bersifat satu sisi saja. Yaitu bersifat horizontal, mendasar gitu. Yang vertikalnya kepada Allah tidak dikerjakan. Maka kebaikan itu kan butuh dua tiang. Kebaikan yang bersifat vertikal yang kemudian kita bangun kepada Allah, lalu kemudian kebaikan yang bersifat horizontal yang kemudian kita bangun bersama dengan makhluk. Dan bukan hanya saja kepada manusia, tapi juga kepada binatang, itu juga harus baik. Ya, kepada makhluk lainnya juga harus bersikap yang sama. Kemudian yang ketiga, peringatan Allah kepada orang-orang kafir terhadap waktu yang mereka miliki. Karena alokasi waktu yang Allah berikan kepada kita dan mereka ya sama. Hitungan di dunia ini ya sepekan hanya seminggu. Seminggu itu hanya 7 hari, Senin sampai Ahad. Perharinya ya hanya 24 jam. Berarti 24 jam kali 7. Ya itulah waktu yang sama dengan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kenapa Allah berikan ancaman itu kepada mereka? Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi kalimat awalam nu'ammirkum, kum itu ditujukan kepada kamu orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, yaitu siapa? Nabiyuna Muhammadun ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ia belum datang kepada kalian untuk memberi peringatan? Apalagi Nabi kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan sebagai Nabi apa? Nabi ummah, Nabiyyu rahmah lil alamin. Ya, Nabi yang Allah peruntukkan untuk seluruh alam. Maka ada alam manusia, ada alam jin. Nabinya ya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa dalam Al-Qur'an itu adalah ada surah jin. Dan kemudian ada beberapa ayat yang di dalam surah Al-Ahqaf, ayat yang di dalam juz yang ke-26.
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bagaimana mereka berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin diajari Al-Qur'an. Lalu kemudian mereka belajar itu kepada Nabi dan diajarkan kembali kepada kaumnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah Nabiyyu rahmatan lil alamin. Kembali kepada konteks Fatir ayat 37 ini, maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang pun. Artinya tidak ada penolong bagi orang-orang yang telah berbuat zalim. Fama lidzalimina min nasir. Itu kelak di hari yaumul qiyamah. Jadi kelak orang-orang yang zalim, orang yang zalim dalam konteks ayat ini adalah mereka yang menyekutukan Allah. Ya, mereka yang tidak beriman kepada Allah itu dikatakan sebagai orang yang zalim. Ya, dikatakan sebagai orang yang telah menzalimi dirinya sendiri, maka kelak di hari yaumul qiyamah fama lidzalimina min nasir. Tidak ada penolong bagi mereka. Kita akan ambil dua pendapat ulama tafsir, yang pertama dari Ibnu Katsir dan yang kedua adalah dari Qatadah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir berkaitan tentang surah Fatir ayat 37 tadi itu? Kalian hidup dengan jatah umur yang diberikan. Walaupun kalian melakukan hal yang benar, maka itu tak akan bermanfaat. Itu tafsirnya. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Walaupun yang kalian lakukan itu hak, benar, ya, tidak ada yang salah, tapi akan menjadi tidak bermanfaat sebab karena ada perkara yang menghalangi, dan yang perkara yang menghalangi atas tidak diterimanya amalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena kekufuran. Karena kekafiran kalian itulah yang kemudian menetapkan amalanmu menjadi tertolak. Ini pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dan ini dikutip oleh Syekh Abu Ghuddah dalam buku beliau dengan judul Qimatuz Zamani 'indal Ulama. Ya, Syekh Abu Ghuddah menulis buku yang hanya berkaitan tentang urgensi waktu mungguh para ulama. Jadi beliau mengambil satu titik penting dalam kehidupan, bagaimana para ulama itu memaksimalkan waktu yang mereka miliki sampai mereka menjadi orang besar, dan ilmu yang mereka miliki sampai dijariahkan kepada umat sampai hari ini. Itu karena di antara mereka atau kebanyakan para ulama-ulama terdahulu adalah orang yang berhasil memanfaatkan waktu yang mereka miliki. Maka judul yang ditulis oleh Syekh Abu Ghuddah itu kaitannya adalah tentang waktu. Jadi kurang lebih 397 halaman. Itu semuanya menceritakan tentang urgensi waktu, berkaitan tentang para ulama yang memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin sampai mereka menjadi orang hebat. Kemudian Qatadah berkata, ini yang kedua, sesungguhnya umur yang kita miliki adalah hujjah di hadapan Allah kelak. Hujjah itu berarti dalil yang kemudian akan kita ajukan dan kita sampaikan kepada Allah atas apa yang sudah kita perbuat. Maka dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua telapak kaki ini akan tergelincir, ya, atau kemudian tidak akan melangkah kecuali ditanya dengan beberapa hal. Pertama tentang masalah umur, apa yang sudah kau gunakan? Apa yang sudah kalian lakukan dari umur yang kalian miliki? Apakah untuk menjalankan ketaatan atau justru melaksanakan kemaksiatan? Itu hanya saja kan. Garis besar kehidupan kita itu kan hanya dua, Bapak Ibu. Kalau enggak menjalankan ketaatan dalam artian perintah, ya berarti menjalankan kemaksiatan dalam artian larangan. Dan konsekuensinya sudah ada di ujung jalan masing-masing. Pilihan ada di hadapan kita. Siapa yang taat di ujung sana dia juga sudah akan mendapatkan hasil. Sementara orang yang ahli maksiat juga akan mendapatkan hasil di ujung jalan dari tempat di mana dia bermaksiat. Teguran dan sindiran Allah itu juga disampaikan dalam Al-Quran itu. Apakah kalian mengira bahwa aku menciptakan kalian itu tidak berguna?
Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan? Sebuah pertanyaan yang Allah sampaikan. Apakah kita wujud di dunia ini tidak ada arti? Dan nggak mungkin Allah menciptakan kita itu tidak ada guna. Ma khalaqta hadza batila. Jangankan kok kita, perkara kecil saja yang Allah ciptakan itu ada manfaat yang bisa kita dapati, apalagi manusia yang Allah hadirkan. Jadi bukan hanya sekedar rame-ramean gitu untuk menghibur ya atau untuk meramaikan planet bumi gitulah. Lalu kemudian dengan berbagai aktivitas yang dimiliki sampai kiamat datang itu enggak. Ada tugas utama nan mulia yang wajib kita perhatikan untuk dilaksanakan, yaitu al-ibadatu lillahi wahdah faqat. Itu yang menjadi tujuan utama. Yang lain kan hanya perintilan aja. Yang lain itu hanya perintilan, ya. Seperti orang yang nyun sewu, orang yang hafid Quran 30 juz, kalau ditanya, apa pekerjaanmu nak? Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Orang yang hafid Quran itu jawabannya apa? Pekerjaanmu apa sekarang? Dia akan jawab guru, dia akan jawab pegawai, dia akan jawab profesi manusia. Jawaban dia biasanya gini, apa pekerjaanmu? Pekerjaan saya murojaah. Kan kadang nggak masuk akal gitu. Pekerjaan kok murojaah? Apa yang duwite? Tapi itulah memang agenda utama orang-orang yang sudah menjadi ahlullah, yang sudah menjadi keluarganya Allah itu. Kalau sudah hafal Quran, kerjaannya bermurojaah wae bendino. Ya, lambene kumat kamit gitu ya. Ra iso meneng gitu. Apa? Karena memang dia punya target bahwa setiap hari memang itulah agenda utama dia. Adapun pekerjaan yang dia tekuni itu hanya perintilan aja, hanya tambahan. Maka kalau kemudian kita pahami bahwa tugas pokok atau tupoksi yang kemudian kita jalani di dunia ini adalah hal yang kita pahami adalah al-ibadatu lillah, hanya beribadah kepada Allah, maka kita akan menjalani hidup ini dengan kemantapan. Kemantapan untuk menjalankan visi misi yang kita miliki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau sudah menjadi cita-cita kita, aksinya apa? Aksi dari visi misi bahwa kita pengen hidup nyaman, pengen hidup bahagia di dunia. Kita juga bermimpi, bercita-cita, berazam untuk juga bisa mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat. Maka wujudkan dalam bentuk aksi-aksi nyata yang kita laksanakan saben dino. Apa yang kita kerjakan untuk mencapai visi misi aksi itu? Seperti ada orang, mohon maaf nih, pada orang yang hedonis, orang yang cinta dunia dan gak cinta dengan akhirat. Apa yang dia kerjakan? Seluruh waktu yang dimilikinya, seluruh potensi kekuatan yang dimilikinya hanya untuk ngejar dunia, dan ngejar dunia. Terus terobsesi dengan apa yang dia dapatkan. Semakin dia dapat, semakin haus, semakin penasaran, semakin banyak yang ingin dia dapatkan. Itu yang kemudian disebutkan dengan kehausan terhadap obsesi dunia yang gak akan berkesudahan. Tapi bagi orang yang terobsesi dengan kehidupan akhirat, maka apa yang ia lihat dari kehidupannya di dunia adalah kehidupan yang biasa-biasa saja. Ia jadikan dunia sebagai wasilah, sebagai tempat yang akan menghantarkannya kepada tujuan utama. Kan itu. Maka visi misi kehidupan kita kan harus tertata jelas bahwa hidup saya di dunia ini adalah untuk mengejar kehidupan yang jauh lebih kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Bahwa di sana saya tidak ingin ada kesengsaraan yang saya rasakan. Bahwa di sana yang ingin saya dapatkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Not another, bukan yang lain. Kalau kita hidup di dunia, ujung-ujungnya hanya mendapatkan kemurkaan dari Allah, berarti wujud kita di dunia itu ngapain selama ini? Kan itu menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kalau pada akhirnya kita pulang ke kampung akhirat dan ternyata di sana ditolak oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya, lalu dimasukkan ke dalam nerakanya. Pertanyaan kita, ngapain pulang kalau pada akhirnya ditolak? Kan gitu. Maka nggak ada kata lain yang harus kita dapatkan, bahwa saya harus mendapatkan apa yang kemudian disebut ridhallahi azza wajalla, ridha Allah, nggak ada yang lain. Sekali-kalinya pulang terus tidak mendapatkan ampunan sebagaimana iblis laknatullah, maka apa yang ia kerjakan? Ya sudah, hanya kerjaannya ganggu orang, ganggu manusia, supaya apa? Mendapatkan pengikut
sebanyak-banyaknya. Kan itu yang dia cita-citakan. Masa iya kita akan ngikutin dia? Yang tempatnya jelas ada di dalam neraka, yang selama-lamanya ada di dalamnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dan Qatadah berkaitan tentang waktu yang Allah berikan kepada kita, berkaitan tentang Fatir ayat 37 tadi itu. Ya, sindiran yang Allah sampaikan kepada orang-orang kafir yang ternyata punya waktu tapi tidak dimanfaatkan untuk beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada 10 perkara yang kita akan bahas mungkin kurang lebih 14 menit. Ya. Mendulang pahala saat liburan di rumah. Ini ada 5. Lalu mendulang pahala saat ketika Bapak Ibu rihlah juga ada 5. Kayak balonku ada 5 itu juga sama. Ya. Pertama, tetap semangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Karena posisi orang yang tidak kemana-mana itu kan dikatakan sebagai orang yang mukim. Ya, Bapak Ibu, dalam fikih itu disebut sebagai orang yang mukim. Dan orang yang mukim itu tidak ada rukhsah. Tidak ada keringanan yang Allah berikan kepada mereka untuk mengambil satu kebijakan yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran berkaitan tentang rukhsah, kemudahan. Bagi siapa? Bagi musafir. Maka orang yang mukim itu hukumnya tidak sama dalam sholat dengan orang yang musafir. Tidak sama. Mukim sama musafir itu beda. Maka kenapa pertama ini tetap jaga spirit semangat untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Bagi siapa? Bagi yang bapak-bapak, ibu-ibu, atau hanya bapak-bapak saja? Yang laki-laki. Bukan hanya bapak-bapak ya, laki-laki. Ya, kalau bapak-bapak berarti sang wis tua wae. Ya, berarti yang muda-muda enggak Pak. Ya, sang nom, sang tua, yang bapak-bapak, yang calon bapak-bapak, asalkan dia laki-laki maka kewajiban itu tetap ya melekat pada dirinya. Seperti halnya Abdullah, ya Ummi Maktum kan juga begitu, ingin mendapatkan rukhsah dari Rasul. Kula niki mboten saged ningali Rasul. Saya itu tidak bisa melihat. Mbak yo kasih rukhsah kepada saya untuk saya bisa sholat di rumah. Kata Rasul, ya wis rapopo, tidak apa-apa. Tapi begitu beliau mau meninggalkan rumah beliau, dipanggil lagi, sini, itu. Jadi Ummi Maktum dipanggil lagi. Sampean ki eneng wong adzan, kalau kamu dengar adzan, kalau ada orang adzan, kamu itu dengar apa enggak? Kalau telinga saya masih bagus Rasul, saya masih bisa dengar adzan, ya sudah, berarti tidak ada rukhsah bagi kamu. Jadi kalau ada adzan berkumandang, silahkan kamu berangkat ke masjid dan tunaikan sholatmu di sana. Sekelas Ummi Maktum yang tidak bisa melihat, ya tunanetra, tidak ada rukhsah, tidak ada kemudahan. Artinya tidak ada keringanan untuk boleh sholat di rumah. Apalagi kita yang sehat walafiat, yang punya kesehatan yang baik. Kok senangnya sholat tang omah? Apakah tidak mau mendulang pahala yang banyak di masjid? Nah ini yang kemudian juga kita laksanakan. Sebetulnya ini juga boleh dikatakan sebagai stimulus bagi orang yang nggak terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Lalu mungkin momen liburan. Ya, momen liburan akhir tahun itu dijadikan sebagai titik balik. Ya, titik balik bagi dia untuk melakukan satu perubahan dalam hidup, bahwa hidup itu tidak mungkin hanya gini-gini aja loh. Maka terus ia melakukan apa? Melakukan sebuah langkah, ya, maju ke depan, bahwa saya harus maju, saya harus bergerak, terutama dalam masalah ibadah. Maka kemudian dia memulainya dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Walaupun mungkin ya, sebelum liburan dia tidak pernah ke masjid. Kan hidayah yang Allah berikan itu kan kadang macam-macam Pak. Kadang mikirnya, lah daripada yang gitu ya, daripada kosong, daripada nang omah, mendingan sholat ke masjid, mendingan sholat ke masjid. Di rumah ngapain gitu liburan kayak gini, mendingan ke masjid lah gitu. Ya. Saya juga sudah janjian sama kawan untuk bisa ketemuan di situ. Awalnya itu. Tapi begitu ia melangkahkan kaki dan nginjek kakinya di masjid, ada perasaan yang enggak ia dapatkan sebelumnya.
Maka mungkin bisa saja di next time, waktu berikutnya dia merasakan apa? Merasakan kenyamanan yang luar biasa dan ada tanda kutip ketagihan gitu. Oh iya, ternyata jamaah di rumah, jamaah di masjid itu enak betul. Ya, AC, ya kemudian juga tempatnya juga bersih, ketemu dengan orang gitu ya. Kita bisa tukar pikiran dan seterusnya. Awalnya itu yang dia rasakan. Maka ketika ia mampu melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, yang tadinya di rumah menjadi ke masjid, lalu kemudian yang sudah terbiasa di masjid untuk berjamaah, lalu ia tetap menjaga semangat itu, maka ini yang kemudian disebut dengan orang yang bisa mendulang pahala di saat liburan. Karena biasanya ngeten, mohon maaf Ibu, kenapa saya angkat di poin yang pertama ini? Kebiasaan orang itu kalau sudah liburan juga terbawa kepada suasana yang ada di suasana ibadahnya. Sekolahnya libur gitu. Hampir mirip-mirip ibadahnya libur juga. Ya. Arep diangkat tapi kaya isin gitu. Tapi tidak usah lah. Bukan saya, bukan. Tapi daripada khawatirkan nanti ngungkip aib gitu tidak usah. Jadi begitu libur sekolah gitu ya, terus mungkin merasa ibadahnya dikendorin gitu. Ibadahnya dikendorin. Ini tidak boleh. Karena ibadah kita kepada Allah itu kan tidak kenal waktu, tidak kenal zaman, tidak kenal momen gitu ya, tidak kenal momen. Mau liburan nggak liburan kan mestinya tetap semangat ibadah kita kepada Allah tetap dijaga. Nah, tapi ada juga orang yang terbawa suasana. Begitu liburan datang, maka kemudian libur juga ke masjidnya. Kenapa? Libur Pak, sekolahnya libur. Ngantor libur gitu, maka juga sholatnya di rumah aja. Tidak tahu apa kaitan di antara keduanya bagi orang itu, tapi bagi kita nggak nyambung. Gitu. Di mana ada hubungan pekerjaan dikaitkan dengan ibadahnya kepada Allah. Bagaimana liburnya dia di kerjaan itu dihubungkan dengan sholat jamaahnya di masjid. Begitu nanti masuk kantor lagi, jamaahnya normal kembali. Ya, ini berarti semangat ibadah dengan semangat kerja selalu dihubungkan oleh dia. Padahal mestinya nggak begitu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi orang yang di rumah ya ingin mendulang pahala itu tetap dengan menjaga olahraga yang sesuai umur dan kemampuan untuk mengerjakannya. Karena ini juga bagian dari menjaga kebugaran tubuh. Walaupun hanya sekedar jogging di depan rumah, ya di depan teras 15 menit sampai 20 menit. Toh juga untuk menjaga kesehatan tubuh, apalagi itu dikerjakan misal suami istri gitu ya. Kan juga akan memupuk rasa cinta gitu ya di antara keduanya. Kalau memang tidak mampu untuk melakukan olahraga yang memang sudah di luar batas kemampuan kita, jangan dipaksakan. Sebab karena ikut tren. Ya, sekarang lagi ngetrennya goes, sepeda gitu ya. Padahal umur kita sudah tuwir, nyepeda wis angel. Tapi karena ingin ikut-ikutan gitu, dipaksain beli sepeda. Gitu, ngontel 10 wis ngos-ngosan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Gara-gara apa? Memaksakan kehendak. Maka ukur diri. Saya mampunya hanya sekedar olahraga ringan gitu ya. Olahraga ringan, maka itu yang kita kerjakan. Yang penting menggerakkan tubuh. Dan ini juga merupakan bagian dari merawat tubuh. Maka kalau kita niatkan ibadah kepada Allah, ini juga muatan yang bernuansa pahala yang akan Allah berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena memang persoalan kita memang ya jarang olahraga. Ya, kita harus jujur. Kita katakan kepada diri kita bahwa memang kita ini jarang olahraga. Tapi enggak juga Pak Ustadz. Justru kita ini tiap hari olahraga. Nyuci, olahraga. Ngepel, olahraga. Iya kan? Apalagi nyuci baju yang tidak ada mesin cucinya. Pakai kaki ditek-itek gitu ya. Nah, itu kan juga gerakin badan, gerakin kaki. Otot kaki menjadi kuat. Siapa bilang itu tidak olahraga? Gendong bayi juga olahraga. Nguatin, keluarin otot gitu ya. Baik, mungkin itu bahasa yang kita sampaikan. Terserah apa aja olahraga yang kemudian bisa kita kerjakan, yang penting menggerakkan tubuh. Berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid itu kan juga olahraga. Kalau diniatkan olahraga kaki, ya dapat pahala. Jadi misal sambil ke masjid,
gitu ya, sambil jalan kaki diniatkan ibadah karena Allah sambil olahraga, itu juga merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Maka seperti pepatah yang mengatakan sekali berdayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, berjalan ke masjid beribadah kepada Allah sambil menggerakkan kaki. Maka kan para dokter menganjurkan minimal dalam sehari kita jalan itu berapa ribu langkah gitu ya. Maka kenapa ada banyak orang yang pakai jam apa sih, kayak jam sport gitu ya, jam olahraga untuk mengukur sehari itu dia sudah berjalan berapa ribu langkah. Itu standar yang bisa ia miliki. Kalau belum standar itu tercapai, maka dia terus melakukan gerakan kaki untuk sampai kepada batasan standar yang dia tetapkan. Apakah 9.000 kaki, apa 5.000 langkah, dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang kemudian juga bagian dari upaya yang kita lakukan untuk mendulang pahala di saat liburan. Tetap ya semangat dalam berolahraga. Kemudian yang ketiga, jangan kendurkan semangat untuk tetap menuntut ilmu dengan cara menghadiri majelis ilmu, membaca buku atau diskusi keilmuan terutama masalah-masalah agama. Ya, walaupun ini juga berlaku untuk sepanjang zaman, tapi paling tidak untuk menjaga spirit belajar kita, ya bergurunya kita terhadap seseorang, ini jangan sampai dikatakan kendur. Ya, jangan sampai ada agenda libur taklim karena sebab libur akhir tahun. Kan rada aneh nggih. Taklim diliburkan sebab karena libur akhir tahun. Apa hubungannya gitu ya? Nah, ini menjadi perkara yang kemudian akan mengurangi potensi ibadah, potensi amalan-amalan yang kita kerjakan. Maka kalau Bapak Ibu melangkahkan kaki ke Masjid Darul Fatah, diniatkan karena ibadah untuk Allah lewat thalabul ilmi yang dikerjakan, maka setiap langkah yang diayunkan menuju rumah Allah yang mulia ini akan dicatat sebagai bagian dari amalan soleh yang akan mendatangkan pahala. Rugi Bapak Ibu kalau tidak ada niatan. Rugi kalau nggak ada faedah yang kita dapatkan. Maka poin yang ketiga ini, jangan kendurkan semangat untuk tetap menuntut ilmu Allah. Karena pada dasarnya at-ta'allumu madal hayah. Bahwa proses belajar itu soko guru sampai kita mati. Jadi jangan ada sampai proses itu berkesudahan. Sudah tua, sudah usah sinau barang. Ngapain juga belajar? Saya nggak jadi kiai aja kok, gitu ya. Saya nggak jadi ustadz. Karena kita belajar ilmu agama itu nggak untuk jadi ustadz, nggak untuk jadi kiai, nggak untuk jadi ajengan, nggak untuk jadi mubalik, seorang penceramah, enggak Bapak Ibu. Kita belajar ilmu agama itu adalah untuk memperkokoh amalan-amalan yang kita kerjakan berdasarkan dengan sumber yang kuat yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian juga kita gali dari pendapat-pendapat para ulama yang kemudian ilmu mereka jauh lebih banyak dibandingkan kita, sehingga wajib bagi kita untuk berguru kepada mereka dari kitab-kitab yang sudah mereka tulis. Ya, sehingga ini adalah merupakan proses yang berkelanjutan agar kita menjadi orang yang paham dengan agama kita. Kemudian yang keempat, merajut tali silaturahim dengan sanak famili yang dekat. Ya, kalau ada, kalau enggak ada ya karo tonggone wae. Ya, ya dengan tetangga itu tetap menjalin tali silaturahim. Tegur sapa lah, minimal tegur sapa. Ya, minimal apa yang bisa kita berikan untuk apa? Untuk menguatkan tali ukhuwah di antara keluarga dan di antara saudara. Kalau enggak mungkin untuk bisa tatap muka karena mungkin khawatir kena corona ataupun yang lain, ya wis pakai video call aja. Ya, video call, piye kabare, sehat, kan gitu ya. Saling mendoakan ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja. Apalagi di era digital, ya, di era digital seperti ini banyak fasilitas sarana yang bisa kita gunakan untuk tetap sambung tali silaturahim. Kalau kita nggak bisa kopi darat, ya, kalau kita nggak bisa ketemu langsung dengan orang yang akan kita kunjungi, maka paling tidak via video call ataupun bertanya lewat media yang lain, apakah WhatsApp kah atau mungkin hanya message gitu ya, SMS. Kemudian yang 5, muhasabah nafas ataupun diri. Muhasabah diri. Muhasabah itu berarti mengukur apa yang sudah kita kerjakan untuk Allah. Itu namanya muhasabah. Dan ini merupakan anjuran yang ada di dalam Islam yang mestinya dikerjakan setiap hari.
untuk melihat kualitas amal yang kita kerjakan. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selesai bertugas, beliau ngambil rotan kecil lalu kemudian beliau pukulkan ke telapak kaki beliau sambil berkata kepada dirinya, "Madza amiltil yaum?" Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Ada dialog jiwa. Hei tangan, hari ini kamu tuh ngapain aja? Oh iya, kamu tadi udah ngasih duit ya. Kau siapa? Ke orang itu di jalan. Berapa? 1.000 rupiah. Bagus. Gitu. Sambil ngomong ke awake dhewe. Tadi kamu kemana? Gitu kan gitu. Tanya ke kaki, kamu tadi itu kemana? Ke sana. Oh iya, ngapain kamu ke sana? Gitu. Ya. Kayaknya kamu mau bermaksiat. Oh iya, astagfirullah. Kan gitu ya. Jadi ada refleksi yang kemudian bisa kita lakukan. Ada proses penjagaan diri yang kita lakukan lewat muhasabah. Dan ini penting. Karena memang ini bagian dari perintah di dalam agama. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu yang kemudian diperintahkan bagi kita. Hitunglah dirimu sebelum kau dihitung. Sebelum kita dihisab oleh Allah kelak di hari yaumul qiyamah, hisablah diri kita sekarang. Berapa sholat kita, berapa ibadah yang sudah kita kerjakan, apa saja yang sudah kita laksanakan. Pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian menjadi muhasabah bagi kita untuk kemudian kita jawab. Sholat 5 waktumu di mana, jam berapa, apakah sudah tepat waktu atau belum, bagaimana progres repot yang dulu kamu kerjakan, katanya kamu pengen nambah hafalan Quran, apakah hari ini sudah tercapai, apakah hari ini target itu sudah terlampaui. Kalau belum, temukan masalahnya apa. Oh, karena kamu tidak perhatian dengan program yang kamu miliki. Hanya kamu punya semangat di awal, tapi runtuh di akhir. Kan akhirnya kita ketemu, kita menemukan titik kulminasi dari kelemahan yang kita miliki, bahwa ternyata kita bukan tipe orang yang istiqomah. Gampang semangat, tapi juga gampang turun. Nah, ketika kita sudah menemukan kelemahan diri, maka hal yang kita lakukan adalah apa? Meningkatkan gitu ya. Kalau sudah kita ketemu mana kelemahannya, maka insya Allah akan ada solusinya. Baik, ini kita akan percepat. Mendulang pahala saat liburan ataupun rihlah. Yang pertama, niatkan rihlah itu sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Niatkan, kemanapun Bapak Ibu melakukan perjalanan, baik ke dalam ataupun di luar kota, ini menjadi syarat utama. Kemudian yang kedua, dengan menguasai ilmu safar, maka ia bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan nas atau berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah. Jadi Bapak Ibu kalau mau pergi, misal ada perkara yang ragu, tanyakan. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan. Jangan-jangan salah dalam melaksanakan ibadah. Karena ini bahaya, ya bahaya. Jangan sampai kita melakukan perkara ibadah yang tidak pernah dicontohkan. Contoh menggabungkan sholat, itu kan perkara yang digawe-gawe, perkara yang dibuat-buat. Karena dianggap ribet, karena dianggap susah gitu ya. Selama perjalanan tidak mau sholat sama sekali, tapi punya niatan untuk dikerjakan sholat yang sudah ditinggalkan saat ketika ia sudah sampai ke lokasi. Nah, misal kalau perjalanan ke Jawa 2 hari 2 malam, berarti 2 hari 2 malam itu tidak sholat. Nanti sholatnya pada waktu sudah nyampe Jawa, misal sampai Surabaya, misal digabung. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 2 kali. Begitu ditanya, kenapa? Qadha dari sholat yang kemarin. Tidak begitu caranya, ada ilmunya. Ya. Seperti halnya ada orang yang di kapal, lalu kemudian di pesawat gitu, lalu kemudian tidak ngerti caranya tayamum, yuk bingung Bapak Ibu. Padahal ilmu itu, ilmu yang sudah diajarkan oleh Rasul sejak lama. Tapi kenapa banyak orang yang tidak tahu? Karena memang tidak bisa belajar, nggak mau belajar. Mau tayamum aja bingung. Jadi tayamum itu dalam perspektif beliau, yang Ana lihat dulu itu seperti orang wudhu. Tayamum persis kayak orang wudhu, hanya nggak kumur-kumur aja. Jadi ya wajahnya, ya tangannya, ya kepalanya, ya kakinya. Begitu kita tanya, Pak, sampai lagi ngapain? Tayamum. Bahasanya beda, tayamum, tapi perbuatannya sama. Loh, tayamum kok ngoten niku, saya bilang. Tayamum itu enggak begitu.
Tayamum itu beda. Maka sekalian dipelajari. Tayamum itu hanya mengusap, Anda bilang. Tidak membasuh. Karena kalau membasuh itu pakai air. Ya, kalau bahasanya turab ataupun debu yang kita gunakan sebagai saran dalam tayamum itu tidak ada bahasanya membasuh tapi mengusap. Ya, dan itu pun hanya dua anggota tubuh yaitu wajah dan tangan. Tangan pun ada yang berpendapat hanya sampai telapak tangannya saja ataupun ada yang sampai ke siku-siku saja. Itu perbedaan. Tetapi ilmu dasar yang harus kita kuasai adalah bagaimana cara kita mengambil kemudahan itu lewat proses pembelajaran yang kita laksanakan. Masa iya masalah tayamum aja tidak tahu. Masa iya bagaimana kita mengerjakan sholat untuk menjamak sholat antara zuhur dengan asar saja tidak tahu. Nah ini yang kemudian perlu kita pelajari sebelum kita melakukan safar. Ya, contoh dari penguasaan nomor 2 tadi itu. Hendaknya tidak safar sendirian. Kemudian mencari teman safar yang baik. Boleh menjamak sholat, tetapi yang lebih utama tidak. Kalau kita tidak menemukan kesulitan, tidak menemukan kepayahan, maka qasar itulah termasuk yang paling tepat, lebih afdal. Ya dikerjakan untuk melaksanakan rukhsah. Zuhur ya dikerjakan pada waktunya, tapi hanya 2 rakaat. Asar ya hanya dikerjakan di waktu asar, tapi 2 rakaat. Itu namanya rukhsah. Tapi kalau ternyata ketika kita hanya berhenti pada waktu 1 titik untuk sholat zuhur saja, sholat asar saja, lalu kemudian kita mendapatkan kesulitan, baru muncul perkara yang bisa kita dapatkan, yaitu rukhsah untuk menjamak dan mengqashar. Jadi ada tahapan yang kemudian bisa kita lalui. Kenapa Anda menjamak dan mengqashar? Karena saya menemukan kepayahan Pak di dalam perjalanan. Kalau saya tidak kumpulkan di antara 2 waktu zuhur dan asar, bisa-bisa saya tidak melaksanakan sholat asar. Gitu. Nah, kalau itu yang menjadi pertimbangan kita, itu yang menjadi analisa kita bahwa kita tidak mampu, tidak bisa untuk melaksanakan sholat asar, maka boleh menggabungkan sholat asar dengan zuhur di waktu zuhur. Misalnya Bapak yang lakukan perjalanan pakai kendaraan umum, kan kita nggak bisa semau kita berhenti. Ada titik-titik tertentu dari perusahaan mobil itu yang sudah menentukan bahwa di sini Anda berhenti, di sini istirahatnya, kan gitu. Maka saat ketika kita berhenti, maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau berhentinya di waktu isya, ya berarti kita niatkan kita akan jamak takhir. Berarti maghribnya enggak dikerjakan. Maka tanya sama sopir, kita mau berhenti jam berapa? Misal malam nih, terus Bapak Ibu mendapat jawaban dari beliau, kita akan berhenti jam 9 malam Pak. Gitu. Kenapa maghrib nggak berhenti? Karena itu di jalan tol. Gitu. Bapak mau sama ibu mau sholat di mana kalau di jalan tol? Kan gitu. Niatkan dalam hati. Oh ya sudah. Berarti saya akan qashar, ya isya-nya sekaligus saya akan jamak antara maghrib dengan isya. Maghrib 3 rakaat, lalu kemudian isya-nya 2 rakaat. Itu yang namanya jamak qashar dengan pertimbangan dan analisis yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum Islam terutama. Tapi kalau ternyata mudah bagi kita untuk melaksanakan waktu yang kemudian secara terpisah, zuhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri, dan itu mudah kita kerjakan, yaitu yang kita ambil. Ya, 2 rakaat, tapi khusus untuk sholat yang 4 rakaat. Yang maghrib tetap 3 rakaat. Wajib sholat di darat selama masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, di mana kita mampu untuk mengerjakannya, ya silahkan dikerjakan. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan, ya gimana lagi? Darurat hukumnya. Seperti di pesawat, perjalanan dari Jakarta ke Jeddah misal, atau ke mana? Ya ke Jeddah ya. Kurang lebih 8 sampai 9 perjalanan, 9 jam perjalanan. Kan tidak mungkin kalau kemudian kita minta ke pilotnya, Pak turun dulu mau sholat. Ayo turun nanti. Maka diperbolehkan untuk sholat di atas, di dalam, jangan di atas, di dalam pesawat. Ya. Kalau di atas tidak metu di dalam pesawat. Ya. Kalau hal ini memungkinkan, kerjakan. Kalau nggak memungkinkan, Allah mengerti akan kesulitan yang dimiliki oleh hambanya, dengan tetap mengerjakan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjauhkan diri dari maksiat. Ini saat ketika rihlah, potensi maksiat itu besar banget Bapak Ibu, karena di sepanjang perjalanan
mungkin kita akan menemukan dari pandangan ataupun dari tangan yang berpotensi untuk melakukan maksiat kita kepada Allah. Maka ghaddul basar, menahan pandangan itu diutamakan. Ya. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa. Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatu da'awatin mustajabatin la syakka fiha, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlumi." Ada 3 orang yang kalau doa itu insya Allah diijabah, tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu pertama doa seorang ayah ataupun ibu, kemudian doa musafir, kemudian yang ketiga doanya orang yang terzolimi. Itu 3-tiganya mustajab. Bahkan Rasul mengatakan doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab di antara dirinya dengan Allah. Tidak ada hijab. Maka apa yang dia minta dikabulkan. Ini yang wajib diperhatikan. Sehingga kalau kita merasa terzolimi, kalau toh mau berdoa itu dipikir-pikir dulu. Ya, jangan melakukan satu tindakan yang pada akhirnya kita menyesal. Apalagi orang tua yang kemudian merasa dizolimi oleh anaknya, lalu mengeluarkan doa sumpah serapah. Itu kan juga tidak baik. Maka kita tahan itu. Karena doa orang tua, bapak ibu itu cesplong, muanjuri rame-rame. Maka perlu hati-hati. Kemudian yang terakhir, muhasabah diri ataupun nafas sama dengan yang orang yang melakukan yang di rumah tadi itu. Bahwa kita mengintrospeksi diri atas apa yang kita kerjakan di dalam perjalanan agar kita tidak mendapatkan banyak kemudorotan. Nah ini Bapak Ibu yang bisa kita bahas berkaitan tentang mendulang pahala di saat liburan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semuanya yang menjalankan aktivitas ini liburan akhir tahun untuk tetap menjalankan kaidah-kaidah syariat. Ya, kaidah-kaidah di dalam syariat. Ya, apalagi nanti sebentar lagi ada pergantian tahun, enggak usah ngikut-ngikut lah, ya. Kita sampaikan, kita dakwahkan kepada keluarga untuk mereka tetap bertahan di rumah kita masing-masing sebagai anjuran untuk meminimalisir potensi-potensi maksiat. Karena pergantian tahun itu ya sebetulnya hal yang biasa. Tetapi karena ada propaganda yang kemudian membuat acara itu luar biasa, maka akhirnya pergantian tahun umum itu menjadi sesuatu yang istimewa. Padahal bagi kita tidak. Justru dengan pergantian tahun itu kita semakin tahu bahwa ternyata perjalanan hidup kita semakin pendek. Lalu apa yang akan kita gembirakan? Lalu kenapa kita bersenang-senang terhadap pendeknya umur dengan batasan yang semakin dekat dengan ajal dan kematian? Maka mari kita ajak keluarga untuk tetap taat kepada perintah Allah, untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki prinsip hidup. Ya, ketika nanti mereka keluar, lalu kemudian tiup trompet, lalu kemudian menyalakan kembang api, kita analisis bahwa perkara itu tidak ada manfaatnya. Kalau bagi kita perkara yang demikian tidak ada manfaatnya, maka lebih baik kita tinggalkan. Jadi termasuk dari kesempurnaan seorang muslim itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.